Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang pertama di sini ada dua ayat Al-Quran yang akan kita bahas, yaitu yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan yang kedua ada Quran Surat An-Nahl ayat 64. Untuk Quran Surat An-Nisa ayat 59, bacaannya boleh teman-teman baca terlebih dahulu ya. Setelah itu, mari kita baca artinya bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, ada Quran Surat An-Nahl ayat 64. Nah, untuk ayatnya boleh teman-teman baca terlebih dahulu ya. Kemudian, artinya akan kita baca bersama-sama. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Setelah kita membaca mengenai Quran Surat An-Nahl dan Quran Surat An-Nisa, kita akan membahas masing-masing dari isi kandungan ayat tersebut. Yang pertama, isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pada ayat ini dijelaskan bahwa patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Adapun contoh-contoh taat pada Allah, Rasul, dan ulil amri akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, contoh taat pada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran. Yang kedua, contoh taat kepada Rasulullah adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Dan yang ketiga, contoh taat kepada ulil amri adalah taat kepada pemimpin dan ulama dengan dibingkai ketaatan pada Allah. Jadi, selama para ulil amri ini taat hanya menjalankan perintah Allah, maka kita juga wajib taat kepada para pemimpin atau ulil amri tersebut. Isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai ayat Al-Quran dan isi kandungannya, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum tajwid. Hukum tajwid yang akan kita bahas adalah alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Apa sih bedanya alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah?
Yang pertama ada alif lam syamsiah. Nah, alif lam syamsiah sendiri adalah alif lam yang dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melesatnya suara alif lam. Adapun huruf alif lam syamsiah terdiri dari 14 huruf, yakni ada huruf ta, ada huruf sin, ada huruf sa, ada huruf dal, ada huruf zal, ada huruf ro, huruf zai, huruf sin, huruf shin, huruf shod, huruf dod, huruf to, huruf go, huruf lam, dan huruf nun. Nah, ciri utama atau ciri yang paling terlihat jika membedakan huruf alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah ini terletak pada tasdidnya. Ketika ada huruf alif lam, kemudian menghadapi huruf salah satu huruf ini yang 14. Nah, kemudian di sini ada tasdid. Nah, itu lebih mudah ya terlihatnya teman-teman. Jadi, kalau ada huruf alif lam kemudian tasdid di sini, maka itu bisa dipastikan dengan alif lam syamsiah. Nah, sebaliknya ada alif lam qamariyah. Mari kita baca pengertiannya terlebih dahulu ya. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Berbeda dengan alif lam syamsiah, alif lam qamariyah dibaca jelas atau idhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Alif lam qamariyah terdiri dari 14 huruf. Yang pertama ada huruf alif, ba, min, ha, jim, kaf, wa, kho, fa, ain, kof, ya, mim, dan ha. Biasanya ada yang membuat singkatan dari 14 huruf ini disingkat dengan kata ijtihajaka wa khaf akima. Nah, untuk alif lam qamariyah sendiri ini cirinya bisa kita lihat dari yang pertama nih. Di sini ada huruf alif, kemudian lam, kemudian bertemu dengan huruf alif lagi. Nah, untuk alif lam qamariyah sendiri ini tidak ada tasdid di atasnya. Maka itu menjadi perbedaan yang sangat terlihat antara alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah setelah huruf alif, lam, kemudian huruf lagi tidak ada tasdidnya, sedangkan alif lam syamsiah itu ada tasdidnya. Itu adalah perbedaan yang paling terlihat. Selain terlihat dari huruf-hurufnya ya. Jadi antara huruf alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah itu tentu saja berbeda. Dan cara dibacanya pun berbeda. Jika alif lam qamariyah dibaca jelas, tapi alif lam syamsiah ini dibaca melebur. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi hadis terhadap Al-Quran. Di sini ada 4 istilah mengenai hadis. Ada yang pertama hadis. Nah, hadis sendiri adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Kemudian, apa sih itu sunnah? Nah, sunnah sendiri adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Kemudian di sini ada khobar. Nah, khobar sendiri adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad dan selainnya. Dan yang terakhir ada istilah atsar. Nah, atsar sendiri adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Nah, ini istilah-istilah ini sebetulnya termasuk juga ke dalam nama lain dari hadis ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari hadis sendiri. Nah, di sini ada 4 fungsi hadis.
Yang pertama ada bayan at-takrir atau disebut juga dengan bayan al-ta'kid atau bayan al-isbat. Nah, artinya adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada bayan al-tafsir yang artinya memberikan perincian atau tafsir. Yang ketiga ada bayan al-tashri yang artinya memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Dan yang terakhir ada bayan al-nasah yang artinya membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.